Di sebuah hutan yang sunyi di kaki pegunungan, di tempat di mana kabut pagi selalu turun seperti selimut lembut, hiduplah seekor laba-laba kecil bernama Lilo. Ia tinggal di balik daun lebar pohon beringin tua yang menjulang di pinggir sungai. Tidak banyak yang memperhatikannya. Bahkan semut-semut yang lalu lalang di dekat sarangnya pun jarang menyapanya. Tapi Lilo tidak pernah merasa kesepian. Ia punya dunia kecil yang indah, daun-daun untuk berpijak, ranting untuk berjalan, dan langit-langit yang luas untuk memimpikan hal-hal besar. Lilo memiliki satu impian yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ia ingin menenun jaring terindah di dunia. Bukan jaring untuk menangkap serangga, bukan jaring untuk bertahan hidup, tapi sebuah karya seni, sebuah simbol keberadaan. Ia ingin karyanya dikenal, ingin agar suaranya yang kecil bisa terdengar melalui benang-benang halus yang ia anyam sendiri. Setiap pagi sebelum kabut menghilang, Lilo akan keluar dari persembunyiannya dan melihat sekeliling, mencari ranting yang paling kuat, posisi yang paling baik, dan sudut cahaya matahari yang bisa membuat jaringnya tampak bersinar. Namun tidak semua berjalan mudah. Hari pertama ia mulai, seekor elang muda terbang rendah, mengepakkan angin yang begitu kencang hingga jaringnya putus sebelum sempat selesai. Hari kedua, hujan deras mengguyur hutan dan menghanyutkan semua yang ada, termasuk benang-benangnya yang baru saja ditarik. Hari ketiga, monyet-monyet kecil bermain dan tak sengaja menarik jaringnya hingga koyak. Lilo kecewa, tentu saja. Tapi ia kembali ke sarangnya, memintal kembali benang-benangnya dengan sabar, dan esoknya mencoba lagi. Hari keempat, ia berhasil menyelesaikan jaringnya. Bentuknya sederhana, tapi cukup kuat dan simetris. Ia tersenyum puas dan duduk di tengah-tengahnya. Namun saat malam tiba, burung hantu tua bernama Puh hinggap tepat di samping jaring itu, dan dengan satu kibasan sayap, jaring itu hancur tak bersisa. "Maafkan aku," kata Puh dengan suara rendah. "Aku tak melihatmu di sana." Lilo hanya diam. Ia tidak marah. Ia tahu tak ada yang sengaja ingin merusak mimpinya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan karena jaringnya hancur, tapi karena ia mulai ragu. Apakah mimpinya terlalu tinggi untuk tubuh sekecil itu? Beberapa hari ia tidak keluar. Ia hanya memandangi langit dari balik daun, menyaksikan burung-burung terbang dan angin menggoyangkan pohon. Namun sesuatu di dalam dirinya tak bisa padam. Setiap malam, ia bermimpi tentang jaring indah berkilau seperti bintang. Setiap pagi, ia merindukan sensasi menenun, melompat dari ranting ke ranting. Maka, pada hari ketujuh, ia mencoba lagi. Kali ini, Lilo pergi lebih jauh. Ia berjalan menyeberangi pohon-pohon, menyusuri jembatan akar yang menggantung di atas sungai, sampai tiba di sebuah pohon cemara tinggi yang tidak banyak dihuni hewan. Dari atas pohon itu, ia bisa melihat seluruh hutan. Angin lebih kencang, tapi sinar matahari juga lebih indah. Ia mulai menenun. Pelan, hati-hati, seolah ia sedang menulis puisi dalam bentuk benang. Jaring itu tidak besar, tapi ketika selesai, bentuknya menyerupai bunga matahari, tengahnya bundar sempurna, dan helai-helai luarnya memancar seperti kelopak. Saat matahari pagi menyinarinya, jaring itu berkilau emas. Embun menempel di tiap simpulnya, menciptakan ilusi seperti permata kecil. Puh kembali lewat dan melihat dari jauh. Kali ini ia tidak mendekat. Ia hanya memandangi jaring itu dalam diam, lalu terbang ke bawah dan memanggil hewan-hewan lain. "Lihatlah ke atas," katanya kepada seekor rusa, seekor musang, dan beberapa burung kecil. Saat mereka menengadah, semuanya terdiam. "Siapa yang membuat itu?" tanya seekor anak musang. "Laba-laba kecil. Namanya Lilo," jawab Puh. Keesokan harinya, Lilo dikejutkan oleh kehadiran hewan-hewan yang datang berkunjung. Mereka tidak mengganggu, hanya melihat dari bawah, terkagum-kagum. Beberapa mulai menyapanya. Mereka bertanya bagaimana ia bisa membuat sesuatu seindah itu. Lilo tidak tahu harus menjawab apa. Tapi malam itu, ia membuat jaring lain. Bentuknya seperti bulan sabit, menggantung rendah di dekat tanah. Dan lagi-lagi, semua terpesona. Dari hari ke hari, Lilo dikenal sebagai penenun langit ranting.
Ia tak pernah membanggakan dirinya. Tapi semua tahu siapa pembuat jaring-jaring keajaiban itu. Anak-anak hewan datang belajar. Mereka menyaksikan cara Lilo menarik benang, menghitung simpul, dan menjaga keseimbangan. Tapi ujian sesungguhnya belum tiba. Suatu malam, badai besar datang. Angin menderu seperti auman harimau, petir menyambar dekat, dan hujan tak henti-henti menghantam hutan. Lilo tetap di pohon cemara, menjaga jaring bunganya. Ia berdiri di tengah-tengah, memegangi setiap benang yang mulai kendur. "Turunlah, Lilo!" teriak Puh dari bawah. "Kau akan jatuh." Namun Lilo menggeleng. "Aku harus menjaga mimpi ini." Petir menyambar pohon di dekatnya. Dahan-dahan patah. Angin merobek jaringnya, simpul demi simpul, dan akhirnya jaring itu runtuh. Lilo terjatuh dari ranting tertinggi. Tubuh kecilnya menghantam daun-daun sebelum akhirnya mendarat di tanah. Pingsan. Hewan-hewan panik. Puh segera membawa tubuh kecil itu ke dalam gua. Mereka merawatnya sepanjang malam. Dan saat pagi datang, Lilo membuka matanya. "Jaringku," bisiknya lemah. "Sudah hancur," kata Puh. "Tapi kau masih di sini. Itu yang penting." Lilo menatap ke langit. Awan sudah pergi. Matahari muncul perlahan. Dan di kejauhan, pelangi melengkung di atas hutan. Ia tersenyum tipis. "Aku bisa menenun lagi," katanya. Dan ia benar. Hari-hari berikutnya, Lilo menenun lebih banyak jaring. Ia mulai bereksperimen dengan bentuk, daun, bintang, awan, bahkan bentuk wajah hewan. Ia tak takut gagal lagi, karena ia sudah pernah kehilangan segalanya dan tetap bisa bangkit. Bertahun-tahun kemudian, cerita tentang Lilo menjadi legenda. Anak-anak hewan mendengarnya dari ibu mereka sebelum tidur. Para penjelajah hutan akan mencari jaring-jaring kecil di dahan tinggi dan bertanya, "Apakah ini buatan Lilo si penenun?" Dan suatu hari, ketika kabut turun dan angin tak lagi kencang, seekor laba-laba kecil lain duduk di ujung daun, membawa benangnya sendiri. "Aku ingin seperti Lilo," katanya. Karena keberanian menenun, bahkan ketika tak ada yang melihat, adalah warisan paling indah yang bisa ditinggalkan oleh seekor laba-laba kecil bernama Lilo.